Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk persiapan seleksi P3K tahun 2022 yang kemarin. Jadi buat Bapak Ibu yang belum menonton part 1 dan part 2 dapat menonton dan menyimak terlebih dahulu. Untuk link videonya sudah saya sertakan di video ini, baru melanjutkan di part 3 ini. Dan juga buat Bapak Ibu dapat melakukan like kemudian komen jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel Berita SN dapat melakukan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami sajikan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah melakukan subscribe channel Berita SN, yang telah mendukung channel ini untuk menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video pembahasan soal persiapan seleksi P3K 2022 berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan melanjutkan di part 3. Kita langsung saja. Nomor 21. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, dan E. Degree. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 21 adalah E, yaitu degree. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Major, dalam Dick dan Carey pada tahun 1990 mengemukakan bahwa dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu harus mengandung 3 komponen, yaitu 1. Perilaku atau behavior, 2. Kondisi atau condition, dan 3. Derajat atau kriteria atau biasa kita sebut degree. Nah, Instructional Development Institute atau IDI menambahkan 1 komponen yang perlu juga dispesifikasikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu sasaran atau audiens. Sehingga rumusan tujuan itu menjadi 4 komponen, yaitu 1. Audiens, 2. Behavior, C. Conditions, dan 4 atau D itu degree. Komponen-komponen tersebut itu lebih mudah diingat dengan bentuk mnemonik A, B, C, D. Mari kita bahas satu persatu. A. Audience atau siswa yang akan belajar. B atau yang kedua behavior, itu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Yang ketiga, condition, itu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites. Kemudian yang keempat atau degree, itu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Tingkat keberhasilan itu ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu berarti siswa belum mencapai tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan. Nah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 21 ini E. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Contoh kalimat yang tepat jika ada E itu disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet tanpa ada kendala apapun. Nah, tanpa ada kendala apapun ini termasuk mencerminkan komponen tujuan pembelajaran degree, seperti itu. Kemudian soal nomor 22 adalah siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, dan E. Degree. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 22 adalah A, yaitu condition. Pembahasannya, condition itu merupakan keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites.
Seharusnya dari kalimat siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar, itu ada tambahan dengan mengamati contoh. Ada satu kalimat lagi yaitu dengan mengamati contoh. Contohnya seperti ini kalimatnya menjadi, dengan mengamati contoh, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar. Dengan mengamati contoh itu mencerminkan komponen tujuan pembelajaran condition. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 22 ini adalah condition, karena komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah condition. Seperti itu. Selanjutnya nomor 23 adalah setelah membaca teks Pancasila dapat menyebutkan bunyi sila kedua dengan benar. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, dan E. Degree. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 23 adalah D. Audience, yaitu pembahasannya audiens sendiri itu siswa yang akan belajar. Jadi kalimat soal nomor 23 ini sangat jelas sekali bahwa tidak ada subjek atau siswa yang akan belajar setelah membaca teks Pancasila dapat menyebutkan bunyi sila kedua dan benar. Itu tidak ada kata siswanya, seperti itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa jawaban yang paling tepat adalah audiens. Yang selanjutnya adalah nomor 24. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat jelek. E. Jelek karena kalimatnya kurang jelas. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Mari kita bahas. Indikator yang mencerminkan untuk mengukur tingkat berpikir secara rendah atau biasa kita sebut LOTS atau Low Order Thinking Skill itu adalah C1 atau mengingat. Contohnya seperti apa? Sebutkan, tuliskan, dan gambarlah. Itu 3 contoh yang mencerminkan itu mengukur tingkat berpikir secara rendah atau LOTS. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 24 yaitu C, jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Karena soalnya disebutkan bahwa ada sebutkan 3 buah sungai, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya nomor 25. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi sebenarnya dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 25 adalah A, yaitu kumpulan hasil karya siswa. Mari kita bahas bahwa arti sebenarnya dari portofolio itu kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa, yaitu A. Untuk soal selanjutnya nomor 26 yaitu untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang lengkap, dan E. Yang sangat kompleks. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu tes uraian bebas. Tes uraian bebas sendiri atau biasa kita sebut terstruktur itu merupakan seperti soal yang disusun itu tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawabannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dan juga yang telah dikehendaki dalam soalnya tersebut. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan dari hal tersebut itu merupakan sistematika jawabannya. Contoh soalnya seperti ini.
Contoh pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian soal yang selanjutnya, contoh soal berikutnya itu seperti sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Seperti itu penjelasannya untuk jawaban soal nomor 26. Untuk soal selanjutnya nomor 27 adalah dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya apa sih? A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Dan E. Kondisi peserta didik dan cakupan materi. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 27 adalah C, yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Mari kita bahas. Tes formatif atau formative test itu merupakan tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok pembahasan. Tes ini berfungsi untuk menentukan tuntas tidaknya satu pokok bahasanya. Kemudian yang dimaksud dengan tes sumatif atau summative test itu merupakan tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Biasanya seperti mid semester, semesteran, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan yang mendasar dari tes formatif dan tes summatif adalah cakupan materinya dan waktu pelaksanaannya. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya nomor 28, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa? Karena guru dalam memfasilitasi pembelajaran itu yang paling efektif, yang paling bagus itu harus fokus sama keterampilan proses belajar. Untuk jawaban pilihan ganda A itu belum fokus sama keterampilan proses belajar. Kemudian yang B itu harusnya berpusat sama kepercayaan diri pada siswa. Nah, di B ini itu menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Ini seharusnya berfokus sama percaya diri seorang siswa. Kemudian yang C seperti itu, seperti halnya A, itu harus itu belum memfokuskan pada keterampilan proses belajar. Pilihan ganda yang D juga seperti itu, jadi belum memfokuskan pada keterampilan proses belajar. Hanya pilihan ganda yang ke E, yaitu dia sudah fokus sama keterampilan proses belajar. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya nomor 29 yaitu model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. Dan E. Pembelajaran kontekstual. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Mari kita bahas. Menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek itu merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka, yaitu siswa, dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Jadi, jawaban yang paling tepat dari model pembelajaran yang menekankan dihasilkannya produk itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 30, model pembelajaran abad 21 yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan juga mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 30 adalah
E, yaitu pembelajaran kontekstual. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Mari kita bahas. Pembelajaran kontekstual atau biasa kita sebut contextual teaching and learning itu merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, model pembelajaran tekstual ini juga tidak bersifat eksklusif ya, akan tetapi dapat digabung dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Misalnya seperti penemuan, kemudian keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan model pembelajaran yang lainnya. Pendekatan kontekstual juga dapat diimplementasikan dengan baik. Dituntut adanya kemampuan guru yang inovatif biasanya, kemudian guru yang kreatif, yang dinamis, yang efektif, dan efisien dengan tujuan guna menciptakan pembelajaran yang kondusif. Guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran dan kegiatan telah beralih menjadi siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Serta peran guru apa sih dari model pembelajaran kontekstual ini? Peran guru itu hanya sebagai motivator dan fasilitator. Maka semangat siswa itu dapat meningkat dengan menggunakan metode, materi, dan media yang bervariasi. Itu terkait pembelajaran kontekstual. Jadi jawabannya adalah E, pembelajaran kontekstual. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah setia menonton video pembelajaran ini. Semoga Bapak Ibu dapat dipermudah dalam persiapan dalam seleksi P3K 2022 ini. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.